Mama yakin mau pakai piyama itu. Warnanya kusam sekali, kata Sonya. Suaranya terdengar manis, tapi matanya dingin seperti kristal es. Amara, sang mertua, hanya bisa mengangguk pelan. Kepalanya terasa berat dan pandangannya sedikit kabur. Oh iya, Mama kan sudah sering pusing belakangan ini. Lupa ya, lanjut Sonya sambil terkekeh pelan. Ia membimbing Amara menuju kursi makan yang terbuat dari kayu jati ukiran mahal. Pagi itu, rumah mewah itu diselimuti keheningan yang menyesakan. Hanya ada suara sendok perak yang beradu dengan mangkuk porselen saat Sonya mulai menyiapkan sarapan. Ini bubur ayam kesukaan Mama, saya masak spesial, ujar Sonya, meletakkan mangkuk itu di hadapan Amara. Amara menatap bubur itu. Bau gurihnya terasa asing di hidungnya. Sudah 6 bulan terakhir ini, setiap makanan yang disajikan Sonya selalu memiliki rasa pahit samar di ujung lidah. Terima kasih, Nak, jawab Amara. Suaranya pelan dan bergetar. Ia meraih sendok dengan susah payah. Jari-jarinya gemetar. Sebuah gejala baru yang muncul sejak minggu lalu. Sonya duduk di seberangnya, bertopang dagu, memperhatikan setiap gerakan Amara dengan intensitas yang tidak wajar. Mama makan yang banyak. Dokter bilang Mama harus kuat. Tanya Amara, pura-pura bingung. Ia sengaja memainkan peran wanita tua yang pelupa dan rapuh. Ah, Mama ini, jangan bercanda terus, desa Sonya. Kondisi lumpuh sementara ini, Ma. Amara menunduk, menyembunyikan senyum tipis yang langsung ia hapus. Lumpuh sementara? Kata lumpuh itu sengaja ditekankan Sonya berkali-kali akhir-akhir ini. Saya kan sudah minta pembantu baru, Ma, tapi Mama sendiri yang menolak. Katanya lebih nyaman diurus menantu kesayangan, sindir Sonya. Iya, Nak, hanya kamu yang paling saya percaya, sahut Amara lembut. Lagi pula, Nak, saya sudah seperti ini. Tentu saja, Ma, itu sudah kewajiban saya. Kewajiban saya menjaga Mama sampai akhir. Sonya tersenyum lebar. Senyum itu tidak mencapai matanya. Sonya mendengus, sedikit kehilangan kesabaran. Urisan properti, Ma. Oh, itu. Amara bertanya dengan nada yang sangat polos. Belum semua, Ma. Ada bagian yang harus Mama tanda tangani hari ini. Kata pengacara, jika Mama terus sakit-sakitan begini, prosesnya bisa berlarut-larut. Amara merasakan gelombang mual yang naik ke tenggorokannya. Ini bukan mual biasa. Ini adalah respons tubuhnya terhadap senyawa toksin yang sudah ia kenali dengan baik. Senyawa Chronofera. Racun dosis rendah yang bekerja lambat. Menyerang sistem saraf secara bertahap, meniru gejala penyakit degeneratif alami. Racun murahan yang hanya dikenal oleh amatir. Saya merasa tidak enak badan, Nah. Tangan saya gemetar. Mungkin nanti saja ya, kata Amara. Ia sengaja menjatuhkan sendok peraknya ke lantai. Sonya tersentak. Tatapan marahnya tidak bisa disembunyikan. Mama, serunya. Namun ia langsung memasang wajah khawatir palsu. Astaga, Ma. Maafkan saya. Saya terlalu keras. Iya, Nak. Kaku sekali. Sonia berjongkok untuk mengambil sendok itu. Wajahnya yang tegang tiba-tiba melunak. Ini, Ma, saya suapi saja. Kasihan Mama. Pokoknya Mama harus kuat. Ingat, warisan ini penting. Kalau Mama tidak segera menyelesaikan administrasinya, harta Papa bisa dibekukan, dan itu akan merugikan Dion dan cucu Mama sendiri. Sonia berkata, suaranya kembali meyakinkan, seperti seorang perawat yang tulus. Amara membuka mulutnya, menerima suapan bubur yang terasa seperti pasir. Dia menelan dengan susah payah, mencatat dosis yang ia terima pagi ini. Batin Amara. Mama tahu kan, Dion, suami saya,
Dia itu tidak teliti urusan uang. Kalau bukan saya yang mengurus, habislah semua peninggalan papa, desak Sonia. Iya nak, bukan terburu-buru Ma, ini antisipasi. Pengacara sudah menunggu sejak minggu lalu. Dia bilang status kesehatan mama yang menurun drastis bisa jadi masalah hukum. Amara pura-pura tersedak. Ia menepuk dadanya pelan. Saya tidak mau berburuk sangka nak. Tanya Amara. Tatapannya menyiratkan rasu sakit hati seorang ibu. Sonia langsung terkejut. Ia meletakkan mangkuk bubur itu dengan keras. Mama bicara apa? Astaga Ma, bagaimana Mama bisa berpikir seperti itu? Saya merawat Mama 24 jam. Saya begadang setiap malam. Saya membuang karir saya demi merawat Mama. Sonia mulai menangis. Air mata palsu yang selalu sukses membuat Dion, putra Amara, merasa bersalah. Maaf nak, mungkin saya terlalu sensitif. Amara menyerah, memainkan peran sebagai orang tua yang takut menyakiti hati menantu yang berkorban. Saya hanya tidak mau Mama menderita, Ma. Dan saya tidak mau Dion menderita karena harta warisan ini hilang. Kami hanya ingin Mama tenang dan semua aset Papa aman. Sonia menyeka air matanya dengan dramatis. Oh ya, setelah sarapan, jangan lupa minum obat penguat saraf yang saya racikan ya, Ma. Ini resep dari dokter Singapura. Sonia berkata, mengambil 3 butir kapsul besar berwarna putih dari kantong kecil di saku celemeknya. Amara menatap kapsul itu. Dia tahu isi kapsul itu bukan vitamin. Itu adalah dosis tambahan Chronovera yang dimasukkan dalam matriks obat biasa agar lebih mudah diserap lambung. Baik nak, saya akan minum, kata Amara. 6 pagi, Amara berhasil menyelinap ke kamar mandi kamarnya. Setelah memastikan Sonia sibuk menelepon pengacara di lantai bawah, ia mengunci pintu kamar mandi dengan ganda. Wajahnya yang tadinya tampak pucat dan lemah, kini berubah. Matanya yang coklat gelap memancarkan ketajaman yang menusuk. Kelemahan di tubuhnya hilang sepenuhnya. Gerakannya lincah dan terukur. Amara membuka laci rahasia di bawah wastafel. Itu adalah kompartemen tersembunyi yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari dan kode numerik yang kompleks. Di dalamnya tersembunyi sebuah kotak baja kecil. Amara mengambil kunci. Bukan, itu adalah syringe, alat suntik sekali pakai, yang sudah terisi cairan bening. Dia segera menyuntikkan cairan itu ke bagian belakang lehernya, di mana kulitnya paling tipis dan aliran darahnya paling cepat menuju otak. Dosis pagi ini sangat tinggi. Gumam Amara pada dirinya sendiri. Suaranya kini mantap dan berwibawa, jauh berbeda dari suara nenek renta tadi. Ia adalah Profesor Dr. Amara Wijaya, ahli toksikologi farmasi, salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Ia tidak hanya mengenali racun yang digunakan Sonia, ia bahkan pernah mengajar kelas toksikologi di mana jenis racun ini dibahas sebagai case study tingkat dasar. Chronovera, racun yang paling disukai oleh pembunuh amatir karena gejalanya meniru stroke dan Parkinson. Lambat, menyakitkan, dan sangat sulit dideteksi jika tidak dicari secara spesifik. Amara menutup matanya, merasakan sensasi penawar racun itu menyebar di nadinya, menetralkan efek neurotoksin yang baru ia telan. Selama 6 bulan terakhir, ia tidak pernah benar-benar memakan makanan Sonia. Ia hanya berpura-pura. Dia akan membiarkan racun itu masuk ke lidahnya, merasakan, menguji, dan mencatat. Lalu memuntahkannya secara rahasia di kamar mandi, atau menggantinya dengan bubur yang ia siapkan sendiri saat Sonia lengah. Namun, untuk meyakinkan Sonia bahwa racunnya benar-benar bekerja, Amara harus mengambil resiko. Ia sengaja membiarkan dosis sangat kecil masuk ke sistemnya. Cukup untuk menghasilkan gejala yang meyakinkan, tremor ringan, sedikit disorientasi, dan kelelahan kronis. Dan untuk menetralkan dosis kecil yang ia telan itu, itulah gunanya penawar yang ia suntikkan setiap hari. Sebuah formula penawar yang ia ciptakan sendiri, yang hanya butuh 5 menit untuk bekerja optimal. Amara mengambil buku catatan kecil dari saku baju tidurnya. Di dalamnya, ia mencatat setiap gejala, waktu pemberian makanan, dan respons racun.
28 Mei 08.15. Bubur ayam. Rasa pahit logam kuat. Dosis diperkirakan 40 mg. 30 Mei 0900. Kapsul penguat saraf. Isi Chronovera dan pengisi lakto. Dia telah mengumpulkan bukti selama ini. Bukan hanya mengumpulkan bukti, tapi juga memperkuat skenario. Amara harus meyakinkan Sonia bahwa dia tidak lama lagi akan lumpuh total. Itu satu-satunya cara agar Sonia bergerak cepat. Waktu semakin sempit, pikir Amara. Pengacara sudah datang. Artinya, ini adalah hari di mana ia harus mencapai puncak sandiwara. Ia segera mencuci wajah, mengoleskan sedikit krim untuk menambah kesan pucat pada kulitnya, dan kembali ke ranjang. Dalam 5 menit, ia kembali menjadi Amara, mertua polos, lemah, dan hampir lumpuh. Sonia menunggu di ruang tamu utama. Di sebelahnya duduk Tuan Haris, pengacara keluarga yang tampak gelisah. Tumpukan berkas warisan teronggok di meja kopi mahal. "Bagaimana Bu Sonia?" tanya Tuan Haris. "Dia sedikit lambat, Tuan Haris. Kondisinya makin parah. Mungkin sebentar lagi harus dirawat di rumah sakit. Itu sebabnya kita harus cepat," jawab Sonia. "Saya sudah siapkan pulpen emas kesayangan Papa." Terdengar langkah kaki pelan dari tangga. Amara dibantu oleh perawat palsu yang dipekerjakan Sonia untuk memantau Amara secara 24 jam. Amara duduk di kursi paling empuk. "Ma, ini Tuan Haris. Ingat ya, Ma, hari ini kita hanya perlu tanda tangan. Sedikit saja, supaya rumah ini resmi menjadi milik kita sepenuhnya." Sonia membisikkan instruksi. Nadanya kini penuh semangat, nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya. Amara mengangguk lemah. Tuan Haris menjelaskan isinya, sebuah akta penyerahan aset penuh kepada Dion dan Sonia atas dasar kebaikan dan kasih sayang dari Amara, yang kini tidak mampu lagi mengelola hartanya. "Ini ada total 20 halaman yang harus ditandatangani Bu Amara," kata Tuan Haris, menunjuk pada kolom tanda tangan di setiap lembar. Amara mengambil pulpen emas itu. Tangannya mulai bergetar. Ia sengaja membuat getaran itu lebih parah dari yang seharusnya. "Kepala saya pusing sekali, Nak. Saya tidak bisa fokus," kata Amara. Nadanya terdengar seperti akan pingsan. Sonia panik. Jika Amara pingsan sekarang, semua akan tertunda. "Ayo, Ma, sedikit lagi. Ingat cucu Mama." Amara memejamkan mata, membiarkan pulpen itu jatuh untuk kedua kalinya. "Tuan Haris, maaf. Sepertinya tidak bisa hari ini. Saya terlalu lemah. Mungkin besok setelah saya istirahat penuh," kata Amara. Sonia sontak berdiri. Wajahnya merah padam karena amarah yang ditahan. "Besok, Mama sudah membuang waktu kami, Ma," bisik Sonia tajam, hampir menggeram. Amara menatap Sonia dengan pandangan kosong, seolah tidak mengerti kenapa menantunya marah. "Maaf, Nak, saya sungguh sakit. Rasanya kaki saya sudah tidak bisa digerakkan." Amara merintih. Melihat kegagalan ini, Sonia terpaksa mengalah. Ia tahu terlalu banyak tekanan bisa membuat Amara curiga. "Baiklah, Ma, istirahat. Tapi saya akan simpan berkas ini di laci Mama. Begitu Mama sehat sedikit, langsung tanda tangani ya. Jangan sampai lupa," kata Sonia, menyembunyikan kekecewaannya di balik senyum yang dipaksakan. Sonia membantu Amara kembali ke kamar. Begitu pintu tertutup, Sonia menghela napas panjang. Dasar nenek tua menyusahkan. Malam itu, Sonia tidak bisa tidur. Kegagalan Amara menandatangani berkas itu membuatnya frustrasi. Racunnya sudah bekerja. Tapi kenapa wanita tua itu tidak segera kolaps total? Dia berjalan ke kamar Amara yang kini gelap dan sunyi. Amara tampak tidur nyenyak, dengan mulut sedikit terbuka. Sonia tahu dia tidak bisa menunggu besok. Pengacara sudah menetapkan batas waktu. "Aku harus mencari dokumen penting itu," pikir Sonia. Dia yakin Amara menyembunyikan sesuatu yang lebih penting dari sekedar surat warisan. Sesuatu yang bisa membatalkan akta penyerahan yang ia siapkan.
sebuah surat wasiat lama yang ditandatangani Amara sebelum suaminya meninggal. Sonya menggeledah meja rias. Laci-laci. Tidak ada. Dia kemudian beralih ke lemari. Di sana, di antara tumpukan kain sutra yang sudah lama tak terpakai, dia menemukan kotak kayu jati kecil. Kotak itu terkunci. Sonya segera mengambil linggis kecil yang ia sembunyikan dan mendobrak paksa kunci kotak itu. Kotak itu terbuka. Isinya bukan surat wasiat, bukan perhiasan. Di dalam kotak itu terdapat 2 benda. Benda pertama adalah kunci keamanan. Kunci akses berteknologi tinggi dengan chip RFID. Kunci itu berlabel Lab C. Lab? Lab apa? Sonya bergumam bingung. Dan benda kedua yang ia temukan membuat darah Sonya membeku. Itu adalah flash drive kecil yang diselipkan rapi di bawah lapisan beludru kotak. Sonya dengan cepat menyambungkannya ke laptop kecil yang selalu ia bawa. Hanya ada 1 file di dalamnya, terenkripsi, tapi Sonya berhasil membukanya dengan tanggal lahir Dion. Judul file itu berkedip di layar. Laporan uji toksikologi, kasus Nyonya Awe, 6 bulan observasi. Sonya mengklik file itu. Isinya adalah data rinci, grafik, dan formula kimia yang rumit. Di bagian paling bawah, ada kesimpulan yang ditulis dengan huruf tebal. Identifikasi racun, Chronovera, kelas neurotoksin tingkat 1. Sonya menahan napas, tangannya gemetar hebat, kali ini bukan pura-pura. Ia segera mencari tanggal, 00 pagi. Tidak mungkin, desisnya. Di bawah kesimpulan itu, tertulis sebuah catatan tangan yang di-scan dengan tulisan pena yang elegan. Terima kasih atas kerja kerasmu, Sonya. 6 bulan observasi sudah cukup, bukti sudah lengkap. Tiba-tiba, lampu kamar menyala. Amara berdiri di ambang pintu, tidak ada lagi kelemahan di tubuhnya. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Ia mengenakan setelan pakaian rumah yang rapi, bukan piyama kumal tadi pagi. Dia tidak lumpuh, dia tidak sakit. Kau terlihat terkejut, Nak, kata Amara. Suaranya rendah dan penuh otoritas. Mama, bagaimana? Bagaimana saya bisa berdiri? Saya adalah ahli toksikologi, Sonya. Saya menciptakan formula penawar racun itu sebelum kau tahu cara mengeja warisan. Amara berjalan mendekat, setiap langkahnya mematikan. Sonya mundur, menjatuhkan laptopnya. Kau telah meracuni seorang ahli kimia, Sonya. Amara tersenyum kejam. Dan lab C yang kuncinya kau temukan itu adalah lab pribadi saya di basement, katanya. Amara menunjuk ke mangkuk bubur sisa di nakas samping tempat tidur. Lihat bubur itu, Nak. Enak kan? Saya ganti dengan bubur instan tadi pagi. Tapi saya harus memastikan kapsul vitamin itu tetap utuh untuk dianalisis. Mata Sonya membulat. Ia teringat. Pagi ini karena frustrasi, ia mengambil 1 kapsul vitamin itu dan menelannya, berpikir itu adalah pil migrain. Amara mengunci pintu dari dalam. Sekarang, mari kita bicara bisnis, menantuku yang tersayang. Kau punya waktu 2 jam sebelum racun itu mencapai sistem syarafmu dan membuatmu benar-benar lumpuh. Hening. Ruangan itu diselimuti aroma dupa mahal dan ketegangan yang menyesakkan. Melati berdiri tegak di depan meja mahoni. Di sampingnya, Notaris Prabu, pria berkacamata tebal yang tampak gelisah, memegang map kulit berwarna coklat. Di hadapan mereka, duduklah Pak Harjo, ayah mertua Melati. Beliau berada di kursi roda yang mewah, mengenakan kain sarung dan baju koko putih. Matanya tertutup. Wajahnya pucat pasi. Semua orang tahu, Pak Harjo lumpuh total. Melati tersenyum tipis. Senyum kemenangan yang dingin. Kata Melati. Suaranya manis sekali. Palsu. Bima suaminya mengangguk cemas.
Sudah, Mel. Tenang. Tentu saja tenang. Cibir Melati. Beralih pada Notaris Prabu. Beliau akan bebas dari penderitaan. Dan sebentar lagi, aset ini akan diurus dengan benar oleh orang yang lebih kompeten. Notaris Prabu berdeham. Baik, Bu Melati. Sesuai kesepakatan, ini adalah penyerahan kuasa penuh. Melati mendekat ke kursi roda. Ia membungkuk, menatap Pak Harjo yang diam tak bergerak. Ayah mertua sayang, bisik Melati. Lihat, akhirnya aku menang ya. Rumah ini, perusahaan, deposito di Singapura, semua akan jadi milikku. Dia terkekeh pelan. Aku bahkan hampir tidak sabar melihat wajahmu saat lumpuh total. Tapi sekarang, aku harus berterima kasih. Bima menelan ludah. Mel, jangan bicara begitu. Melati mendengus. Mendengar? Bima, dia bahkan tidak bisa berkedip. Jantungnya berdetak pelan. Otaknya sudah keruh. Dia mengambil bantalan tinta dan mendudukkannya di sebelah Pak Harjo. Baiklah Tuan Notaris, kita selesaikan ini sekarang, ujar Melati penuh semangat. Notaris Prabu membuka lembar terakhir dokumen tebal itu. Dokumen yang akan mengalihkan kendali penuh atas kekayaan keluarga Dewantara. Melati meraih tangan Pak Harjo yang terkulai lemas di pangkuannya. Tangan itu terasa dingin. Ayo ayah, sedikit lagi, sidik jari yang indah, kata Melati sambil menggenggam ibu jari Pak Harjo, siap menekannya ke tinta. Tiba-tiba, Bima terperanjat. Itu karena efek racun yang bekerja dengan baik, Bima. Jawab Melati santai. Sudah, jangan banyak tanya. Jempol itu bergerak. Hanya sedikit. Sangat pelan. Tapi pasti. Melati langsung menghentikan gerakannya. Wajahnya membeku. Gumam Bima. Takut. Pak Harjo tetap diam. Matanya masih tertutup. Melati tertawa kaku. Ah, Bima, kau terlalu cemas. Itu hanya spasme otot. Sudah biasa terjadi pada orang yang... Dia menatap tajam ke arah Pak Harjo. Dia yakin ayah mertuanya benar-benar lumpuh. Melati pasti yakin. Dia mengambil ibu jari itu lagi. Kali ini lebih cepat dan kasar. Dia menekannya ke bantalan tinta. Namun, sebelum dia sempat memindahkannya ke kertas, ibu jari Pak Harjo menarik diri dengan kekuatan penuh. Jari itu menampar pergelangan tangan Melati. Cukup keras hingga bantalan tinta terlempar jatuh ke lantai. Semua orang terpaku. Notaris Prabu menjatuhkan mapnya. Bima mundur selangkah. Melati menatap tangannya yang kini kotor oleh tinta hitam. Dia mengangkat kepalanya, menatap Pak Harjo. Kali ini, mata Pak Harjo terbuka. Matanya bersih, jernih, dan penuh api. Tidak ada sedikit pun kegilaan atau kekeruhan. Melati menjerit tertahan. Teriak Bima, setengah lega, setengah histeris. Pak Harjo tersenyum, senyum yang sangat menakutkan, seperti predator yang baru bangun dari tidur panjang. Terima kasih sudah membantuku mengambil sidik jari Melati. Suara Pak Harjo serak, tapi jelas. Tapi sepertinya, dengan gerakan yang mengejutkan semua orang, Pak Harjo menggerakkan lengannya, mendorong sandaran tangan kursi roda. Dia berdiri tegak, sempurna. Melati terhuyung mundur. Dia menabrak meja di belakangnya. Tidak mungkin. Kau lumpuh. Aku melihatnya. Melati berteriak histeris. Pak Harjo berjalan, langkahnya mantap. Dia menyentuh lututnya, kemudian meregangkan punggungnya. Ah, lega sekali rasanya, kata Pak Harjo. Pura-pura lumpuh total itu melelahkan Melati. Bima berlari memeluk ayahnya. Ayah sembuh. Pak Harjo menepuk punggung Bima. Matanya tak lepas dari Melati yang kini mulai gemetar. Bukan mujizat, nak. Ini sains.
Ujar Pak Harjo dingin. Melati menggelengkan kepala. Air mata mulai mengalir. Bukan karena penyesalan, tapi karena kegagalan yang memalukan. Kau pembohong tua. Kau berpura-pura? Kenapa? Pak Harjo berjalan menuju notaris yang masih mematung. Tuan Prabu, maaf atas ketidaknyamanan ini, kata Pak Harjo ramah. Saya pastikan saya dalam keadaan sadar dan sehat, baik mental maupun fisik. Dia mengambil pena emas di saku bajunya. Justru ada dokumen lain yang harus saya tanda tangani sekarang. Lanjut Pak Harjo. Dia menunjuk Melati. Melati tersentak hebat. Tanya Bima bingung. Pak Harjo menatap Melati. Tatapan yang menguliti jiwanya. Melati, kau cerdas, kata Pak Harjo. Kau tidak menggunakan arsenik atau sianida. Kau menggunakan zat yang lebih canggih. Turunan alkaloid dari tanaman beracun. Melati mulai panik. Aku tidak tahu kau bicara apa. Pak Harjo tersenyum sinis. Kau ingin aku gila, Melati. Itu rencanamu. Memberi dosis kecil konin yang dimodifikasi. Zat pelumpuh syaraf lambat. Pak Harjo berjalan ke rak buku dan mengambil sebuah kotak baja kecil yang tersembunyi di balik buku tebal. Dia membuka kotak itu. Isinya adalah beberapa botol kecil, sisa-sisa racun yang dikumpulkan Melati. Kau tahu, aku selalu tertarik pada ilmu racun. Itu hobiku sejak muda, ucap Pak Harjo. Suaranya kini tenang, menakutkan. Kau menyebutku polos, mudah dibodohi. Padahal, aku adalah Harjo Dewantara. Melati mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Kau adalah orang yang paling mengerti bagaimana racun bekerja di tubuh manusia, Melati. Lanjut Pak Harjo. Bima menatap kotak itu, lalu menatap istrinya dengan tatapan hampa. Melati? Tidak, aku tidak. Ayahmu berbohong. Melati membela diri, suaranya pecah. Pak Harjo mengangkat salah satu botol kecil. Ini, sisa racun yang kau campurkan dalam bubur ayam 2 minggu lalu. Dia meletakkan botol itu. Setiap pagi, setelah kau pergi, aku menyuntikkan diriku dengan penawar. Formula yang aku kembangkan 40 tahun lalu untuk penelitian. Jelas Pak Harjo. Melati mulai menangis meraung-raung. Teriak Melati. Demi keadilan, aku rela bermain peran sedikit, balas Pak Harjo tajam. Aku bahkan memakai mikrofon tersembunyi di kerah bajuku. Aku merekam setiap bisikan kebencianmu, setiap rencana jahatmu. Pak Harjo mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol. Tiba-tiba, suara Melati terdengar sangat jelas di seluruh ruangan. Cepatlah mati, Pak Tua, kau itu sudah usang. Bima bodoh itu tidak akan curiga. Dia pikir ayahnya kena stroke karena stres, padahal ini racun khusus buatku. Bima menjatuhkan dirinya ke lantai. Dia menutup telinganya. Tidak mungkin. Melati mencoba meraih tangan suaminya. Ini jebakan. Pak Harjo mematikan rekaman itu. Ekspresinya kini berubah total. Dari orang tua yang sabar, menjadi hakim yang kejam. Jebakanmu adalah racun. Jebakanku adalah kejujuran, kata Pak Harjo. Bima, istrimu bukan hanya serakah. Dia berniat membunuhku secara perlahan. Dia meracunimu juga, Bima. Bima mengangkat kepalanya. Kau selalu merasa lemas, kan? Sering pusing? Itu bukan karena kelelahan kerja. Jelas Pak Harjo. Melati ingin kau lemah, agar semua keputusan akhir ada di tangannya. Melati kini tidak lagi menangis. Wajahnya keras, penuh kebencian. Baik, ya, aku melakukannya. Aku membencimu, seru Melati. Kau tidak pernah menyukaiku. Aku tidak menyukaimu karena aku melihat hatimu, Melati, jawab Pak Harjo. Bukan karena latar belakangmu. Melati meraih sebuah vas kristal di meja dan melemparkannya ke lantai, memecahkannya berkeping-keping. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Oh, aku bisa, Melati, kata Pak Harjo, sambil mengambil pena emasnya lagi.
Dia kini duduk di kursi kerjanya, bukan kursi roda. Dia menandatangani dokumen yang tadi dipegang Notaris Prabu. Tapi ini bukan surat penyerahan kuasa. Tuan Prabu, silahkan proses pembatalan pernikahan Bima dan Melati ini segera, kata Pak Harjo tenang. Notaris Prabu, yang sudah mendapatkan kembali kesadarannya, segera mengambil map wasiat baru yang tadi tersembunyi. Tunggu, Melati panik. Pak Harjo tersenyum kecil. Wasiat lamaku memang menyebutkan warisan untuk Bima dan istri Bima, tapi wasiat baru ini? Dia menatap tajam Melati. Melati terengah-engah. Tidak, kau tidak bisa. Sangat adil. Aku adalah korban yang bangkit, ujar Pak Harjo, lalu dia mengangkat tangan. Saat itu juga, pintu utama terbuka dengan suara keras. Beberapa orang berpakaian sipil, yang ternyata adalah polisi dan detektif, masuk dengan cepat dan mengelilingi ruangan. Melati melihat mereka, matanya melebar. Mereka sudah menunggu di luar sejak kau menyiapkan bantalan tinta, bisik Pak Harjo. Aku tahu kau akan datang hari ini, Melati. Seorang detektif wanita mendekati Melati. Nyonya Melati, Anda ditahan atas percobaan pembunuhan terencana dan penipuan warisan, kata detektif itu sambil menunjukkan lencana. Melati tidak terima. Dia meraung seperti binatang buas. Bima, bantu aku. Bima masih terduduk di lantai, menangis. Dia menatap Melati, matanya penuh rasa jijik. Kau hampir membunuh ayahku, Melati. Kau meracuniku. Aku tidak kenal kau. Lirih Bima. Aku melakukan ini untuk kita. Melati mencoba bernegosiasi. Balas Bima tajam. Melati tahu semuanya sudah berakhir. Dia tidak bisa melarikan diri. Dia jatuh berlutut. Kau licik, Pak Harjo, teriak Melati. Pak Harjo, sang ahli toksikologi, yang baru saja melepas topeng orang polosnya, hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Aku hanya melindungi apa yang menjadi milikku, dan terutama, melindungi anakku, kata Pak Harjo. Dia menunjuk ke arah botol-botol racun di meja. Kau suka racun, Melati? Detektif itu memborgol Melati. Saat Melati ditarik keluar, dia menoleh untuk terakhir kalinya pada Pak Harjo. Kau tidak akan bahagia. Pak Harjo hanya menghela napas. Dia menatap Bima yang masih syok. Ayo nak, kita punya banyak hal untuk dibicarakan, kata Pak Harjo. Kini suaranya kembali lembut. Setelah semua keributan mereda, Pak Harjo berdiri di samping jendela, memandangi mobil polisi yang membawa Melati pergi. Notaris Prabu mendekat. Bapak Harjo, ini adalah penyelesaian masalah yang paling luar biasa yang pernah saya saksikan. Saya hanya orang tua yang sangat mencintai ilmunya Tuan Prabu, jawab Pak Harjo. Dan saya tidak pernah bisa membiarkan orang lain merusak hasil penelitian saya. Dia menatap Bima, yang mulai memunguti pecahan vas kristal. Bima, kita mulai hidup baru, kata Pak Harjo. Kekayaan tidak hilang. Aku minta maaf, Ayah, Bima terisak. Aku terlalu bodoh. Kau hanya naif, nak, itu bukan dosa. Pak Harjo memeluk putranya. Pak Harjo tersenyum lega. Topeng orang polosnya sudah dibuang jauh-jauh. Sekarang, yang tersisa hanyalah seorang ahli strategi dan toksikolog brilian yang berhasil menjalankan pembalasan yang jauh lebih kejam dan sempurna daripada yang pernah Melati bayangkan. Tepuk jidat. Mertua yang polos ternyata adalah jebakan paling mematikan. Tamat part 2.